lillahil wahidil qahhar al-azizil ghaffar. Asyhadu an la ilaha illallah malikul jabbar. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasulul mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila daril kiram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TVRI Sulawesi Tengah. Saat ini Anda menyaksikan tayangan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya di lapangan Fatulemo, Kota Palu. Pemirsa, pada tahun ini perayaan Hari Idul Fitri 1443 Hijriah cukup berbeda dari 2 tahun sebelumnya, yang mana pada tahun ini pemirsa, pemerintah sudah meniadakan pembatasan aktivitas masyarakat pada perayaan Hari Lebaran, termasuk pelaksanaan sholat Idul Fitri di pagi hari ini terlaksana atas surat edaran Wali Kota Palu, sehingga animo masyarakat begitu besar, terkhusus animo masyarakat Muslim Kota Palu dan wilayah sekitarnya untuk hadir mengikuti sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan Fatulemo, Kota Palu. Dan pemirsa, dalam persiapan pelaksanaan sholat Idul Fitri kali ini tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang mana sejak pagi tadi kami melihat aparat kepolisian sudah berjaga di beberapa titik wilayah untuk mengatur arus lalu lintas, juga sudah melakukan sterilisasi area dari lapangan Fatulemo, Kota Palu, serta pengaturan lahan parkir para jamaah yang hadir di lapangan Fatulemo, Kota Palu. Dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pelaksanaan sholat Idul Fitri di lapangan Fatulemo, Kota Palu akan berlangsung pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, dengan imam yang akan memimpin sholat Idul Fitri berjamaah adalah Ustadz Haji Muhammad Rida SPDI, dan khutbah Idul Fitri akan dibawakan oleh Wali Kota Palu Bapak Haji Hadianto Rashid. Pemirsa, walaupun pada tahun ini pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah sudah tidak ada pembatasan aktivitas masyarakat, namun pemerintah mengharapkan para jamaah yang hadir mengikuti pelaksanaan sholat Idul Fitri berjamaah untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti itu yang dapat kami sampaikan, pemirsa. Kita akan ikuti bersama pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah yang bertempat di lapangan Fatulemo, Kota Palu. Selamat menyaksikan. Yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Selaku umat Rasulullah Muhammad SAW, marilah kita selalu berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang, atau dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Bapak Wali Kota Palu, Ibu Wakil Wali Kota Palu, serta hadirin jamaah Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan kepada kami menyampaikan beberapa hal proses pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang pertama, adapun yang bertugas pada pelaksanaan sholat Idul Fitri, yang bertindak selaku khatib Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hadianto Rashid SE, Bapak Wali Kota Palu. Beliau adalah seorang santri dan pernah pondok di pesantren belajar ilmu keagamaan. Dan selaku naib Dr. Haji Nasaruddin Elmidu MAG, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Dan adapun Imam Qori Nasional Al-Ustadz Haji Muhammad Ridho Lasimpara SPDI. Dan adapun naib Imam Al-Ustadz Abdul Arif Esos. Bapak Wali Kota beserta Bapak Ibu Wakil Wali Kota Palu, pada kesempatan ini
kami kembali akan mengingatkan kembali kepada kita tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri, yang mana pelaksanaan sholat Idul Fitri ini 1 kali dalam setahun dalam pelaksanaannya. Mungkin ada di antara kita lupa, dan insya Allah pada pagi hari ini kembali kami mengingatkan kepada kita sekalian. Apalagi di lapangan Patulaimau ini 2 tahun lebih ya kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri karena pandemi COVID-19. Dan alhamdulillah ini juga sebuah bentuk kesyukuran kita bertakbir kepada Allah. Pandemi COVID-19 insya Allah khususnya di Kota Palu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala pada umumnya seluruh Indonesia dan dunia. Dan kita kembali beraktivitas melaksanakan tugas dan fungsi kita masing-masing. Tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri. Yang pertama, kita berniat. Niatnya usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Itulah niatnya. Jadi sekali lagi kami ingatkan niat dari pelaksanaan sholat Idul Fitri. Usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Kemudian kita selanjutnya pada rakaat pertama 7 kali takbir di luar dari takbiratul ihram. Dan pada rakaat kedua 5 kali takbir di luar dari takbiratul intiqal, yakni takbir ketika kita berdiri dari sujud. Dan setiap takbir kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Ya, kembali kami ingatkan sekali lagi kepada jamaah sekalian tata cara pelaksanaan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Yang pertama kita berniat usolli sunnatal Idul Fitri rak'ataini mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ya, setelah kita takbir, kita takbir 7 kali lagi ya di luar dari takbiratul ihram, dan 5 kali pada rakaat kedua di luar dari takbiratul intiqal, yakni takbir ketika kita berdiri dari sujud. Dan setiap takbir dimulai kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Jamaah sekalian, mari kita bersama melaksanakan sholat Idul Fitri. As-salatu jami'an, as-salatu jami'an, as-salatu jami'an rahimakumullah. فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله.
أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله الحمد لله الله أكبر سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين استغفر الله قائما بصعيد الخطيب المنبر وعلى المنبر من يوم العيد الفطر جامع رحمكم الله يزده يا رب شرفا وكرما ومحبة وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin wa zumratus salihin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sa'ida al-khatib 'ala al-minbar fala tatakallam ahadukum wa man takallama minkum faqad laga wa man laga fala 'idalah. Dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi bersabda, apabila khatib naik di atas mimbar sedang berkhutbah, janganlah salah seorang kalian berkata-kata
barang siapa berkata-kata, berarti dia dianggap bercakap. Dan barang siapa bercakap, maka tidak ada hari raya baginya. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'adah, wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlisina lahuddin, walau karihal kafirun, walau karihal munafikun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-karim al-mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faya ayyuhan nas, ittaqu rabbakum haqqat taqwa. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qila fi ayatil ukhra, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha war rasula faqad faza fawzan azima. Wa ya ayyuhal muslimun iklamu anna hadha yawmakum yawmun azim lima ahallallahu fihi ta'am wa harrama Allahu alaikumus siyam. Hadha yawmun azim, sabbah lillahi bukratan wa asila wa tubu ilaih, innahu huwal ghafurur rahim. Ikhwanul muslimin, sidang salat Idul Fitri rahimakumullah. Takbir, tahlil, wa tahmid sejak kemarin kita kumandangkan, baik dikumandangkan di masjid, di surau, maupun terkumandangkan di dalam diri, hati, pikiran kita. Semuanya merupakan bentuk ujian atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita anugerah terbesarnya, yang telah memberikan kita syahrul syam, bulan puasa. Dan kemudian hari ini kita dilengkapi dan melengkapi semua nikmat itu dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana
yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walitukmilul iddah walitukabbirullahu ala ma hadakum la'allakum tashkurun. Salawat dan salam mari senantiasa kita bacakan dan kirimkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Rasul kita, manusia yang agung, teladan agung, figur agung, yang alhamdulillah mengantarkan kita umatnya kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang insya Allah akan memberikan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, kita bergembira di hari ini. Kita bersyukur di hari ini. Bersyukur kita bahwa kita telah melaksanakan perintah puasa. Kembali kepada kita dan tentunya Allahu a'lam bishawab. Allah yang maha mengetahui apakah puasa yang kita jalani, dan diri kita mengetahui apakah puasa yang kita jalani kita telah laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi di luar daripada hal itu, kegembiraan terselubung di dalam diri kita, bahwa kegembiraan ini disebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan janji yang begitu besar kepada kita. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsinya. Ja'a fil hadits qudsi anna Allah azza wa jalla qala, ya ibadi qad sumtum li wa aftartum li faukumu maghfural lakum. Wahai hambaku, engkau telah berpuasa untukku, engkau telah berbuka untukku, maka bangkitlah, maka berdirilah, maka bangunlah kalian dalam ampunanku. Maka wajarlah jika kemudian hari raya Idul Fitri merupakan hari yuladu ala fitrah, bahwa kita lahir kembali dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih. Karena hari ini Allah Subhanahu wa taala insya Allah mengampunkan semua dosa-dosa kita. Ikhwanul muslimin rahimakumullah, begitu cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bulan yang mulia ini bagi kita. Kecintaan Allah ini menunjukkan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala khawatir dan takut kita tidak dapat melalui kehidupan dunia ini dengan baik. Allah khawatir, Allah takut kalau kemudian pada akhirnya kita hanya akan menerima ganjaran siksa yang telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita-kita yang lalai kepadanya. Karenanya puasa merupakan bulan penempaan bagi kita, juga merupakan bulan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Allah menciptakan siam sebagai sujnah bagi kita, sebagai perisai agar kemudian kita tidak berhadapan dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semua hikmah di bulan suci Ramadan yang telah kita lakoni hendaklah dijadikan sebagai alat bagi kita, dijadikan sebagai penguat bagi kita untuk menghadapi hari-hari yang akan kita tempuh dalam beberapa waktu-waktu kita ke depan. Ingat,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada sahabat. Dalam titipan pesan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Umar, wahai Umar, bahwa sesungguhnya dunia ini telah mendatangiku, dan kemudian dunia ini berpesan kepadaku, innaka in kholasta wa afalta minni falam yaflit minni man ba'daka. Di mana Rasul menyampaikan kepada Umar, wahai Umar, bahwa dunia ini berpesan kepadaku, ya Rasulullah, sekiranya engkau terbebas dariku, engkau selamat dariku, tetapi setelah engkau tidak akan ada satu orang pun yang mampu selamat dari jeratanku. Maka pastilah setelah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita umatnya ini tidak ada satupun yang mampu lepas dari jeratan dunia. Tidak ada satupun yang mampu lari dari godaan dunia. Tidak ada satupun kita yang tidak lalai. Tidak ada satupun di antara kita tidak membuat kesalahan dalam jebakan dunia ini. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menyiapkan bulan suci Ramadan kepada kita sebagai bulan membentuk karakter yang kuat, karakter yang mampu semaksimal mungkin menghindarkan dirinya dari jebakan-jebakan dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bulan suci ini sebagai bulan pengampunan bagi kita. Hal ini menunjukkan pula bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu cinta kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun berfirman bahwa Allah arham bil abdi mu'min min walidah syafiqo bi waladiha, bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka-mereka yang beriman kepadanya lebih dari seorang ibu yang menyayangi dan mengandungi anaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal ini, maka kemudian dapat kita pastikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan satupun di antara kita yang mendapatkan azab siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala di samping memberikan gambaran siksa api neraka yang begitu besar kepada kita, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan petunjuknya kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyiapkan nikmat terbesar kepada kita. Nikmat terbesar bagi mereka yang insya Allah masuk dalam kelompok muttaqin, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan wa'adatu lil ibadi soleh, bahwa aku telah menyiapkan kepada hamba-hambaku soleh mala ainun yarah wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan nikmat yang begitu besar yang oleh pandangan mata mereka belum pernah melihatnya, dan kemudian pendengaran mereka pun juga tidak pernah mendengarkan nikmat terbesar itu. Bahkan hati mereka pun tidak mengetahui nikmat terbesar itu. Min qurrati a'yun jazaohum bima kanu ya'malun, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyiapkan bidadari-bidadari yang kita tidak mengetahui seperti apa bidadari yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan hal itu merupakan pahala, merupakan imbalan
atas apa yang kita lakukan. Maka ingatlah bahwa puasa yang kita telah lakukan merupakan satu-satunya pahala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan langsung kepada kita. Maka yakini bahwa qurrata ayun yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qurrata ayun yang akan langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Di khutbah akhir ini saya ingin menyampaikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Setelah kita melewati 1 bulan dengan melaksanakan ibadah puasa, hari ini kita lahir menjadi manusia-manusia yang bersih, manusia-manusia yang suci. Tetapi ingat, ujian akan senantiasa menanti kita. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Fatazawwadul abdi, fatazawwadul anfus, nafsulin nafsi, min dunyahu li akhiratihi, walil hayati lil mauti, walil syababihi lil harami." Bahwa hendaklah umatku menyiapkan dirinya, menyiapkan diri masing-masing, menyiapkan bekal sebaik-baiknya untuk diri mereka. Ingat, menyiapkan dirinya, menyiapkan dunianya untuk hari akhirnya, menyiapkan kehidupannya untuk matinya, menyiapkan masa mudanya untuk hari tuanya. Inna hazid dunya khuliqat lakum wa antum huliktum lil akhirah. Dan ingatlah bahwa dunia ini diciptakan untukmu. Bal antum huliktum lil akhirah. Tetapi ingat, kalian tidaklah diciptakan untuk dunia. Wallazi nafsi biyadihi, dan atas dia yang nafasku, jiwaku berada di dalam genggamannya. Faman musta'tabin minal maut, dan tidaklah setelah mati ada kerelaan, ada dispensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali setelah kematian. Wala ba'dad dunya min dar ilan nari awil jannah, dan ingatlah setelah kehidupan dunia ini maka menyisahkan 2 kehidupan yang tersisa. 2 kehidupan itu adalah surga atau neraka. Maka marilah setelah kebersihan yang kita raih, kesucian yang kita raih, mari jadikan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai patron bagi kita, sebagai petunjuk bagi kita, sebagai pedoman bagi kita untuk menyiapkan diri kita sebaik-baiknya, menyiapkan kehidupan kita di dunia ini untuk bekal kita di hari akhir, menyiapkan hidup kita untuk bekal kematian kita, dan menyiapkan masa muda kita untuk hari di mana kemudian kita tidak mampu berbuat banyak lagi. Dan ingat bahwa dunia ini bukanlah milik kita. Benar ia diciptakan untuk kita, untuk memenuhi kebutuhan kita, agar supaya dunia menjadi mazra'atul akhirah, menjadi kebun bagi hari akhir nanti. Tetapi kita tidaklah diciptakan untuk dunia. Kita diciptakan untuk hari akhir, karena kita akan kekal di hari tersebut. Dan kemudian ingatlah bahwa setelah kematian kita tidak akan kembali lagi di kehidupan kita, dan pada akhirnya pilihan kita hanyalah 2, surga atau neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, senantiasa menguatkan keistiqomahan kita, dan menjadikan kita hamba-hamba pilihannya
untuk senantiasa tawaduk, untuk senantiasa merendahkan diri di hadapannya, dan berusaha untuk menjadi manusia yang sebaik-baik baginya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibinal Mustafa Muhammad. Kama qala Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, innallaha wal malaikatahu yusalluna 'alan nabi wa ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Mari kita berdoa, mari kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hamba pilihannya. Menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang insya Allah senantiasa mengagungkan dirinya. Menjadikan kita sebagai hamba yang insya Allah senantiasa mengingat dirinya. Menjadikan kita sebagai hamba yang insya Allah senantiasa cepat beristighfar atas setiap kesalahan kelalaian yang kita lakukan. Dan mari kita berdoa, semoga insya Allah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kembali kita kepada bulan sucinya ini. Bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan rahmat, dan insya Allah kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat setelah kita menjalankan ibadah bulan suci ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Wa ya Allah Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma ghfir lana dzunubana wa khatayana kullaha. Allahumma asna wajburna wahdina li salihil a'mali wal akhlaqi. Innahu la yahdil li salihiha illa anta. Allahumma ghfir lil walidaina warhamhuma kama rabbana shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma rabbana la tada' lana zanban illa ghafarta wala hamman illa farajta wala daynan illa qadaita wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitahi ya Allah. Allahumma inna abduka wa ibnu abdika nasitana fina hukmuka wa adlu fina qada'uka nas'aluka bikulli ismin huwa laka samaita bihi aw anzaltahu fi kitabika aw a'lamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta fi ilmi ghaibi indaka ya Allah an taj'alal qur'anal azima rabi'al qalbana wa nurul basarana wa jala huznana wa zahabal amina wal ghamina. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa sujudana wa qira'atana wa amalina wa kulli amalil khair ya Allah. Allahumma innaka antas sami'ud du'a wa tubu ilaik ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa, tiba Syawal kita
Pemirsa, itulah tadi pelaksanaan sholat Idul Fitri berjamaah di lapangan Fathul Emo yang diimami oleh Ustadz Haji Muhammad Rida SPDI dan khotbah Idul Fitri yang tadi dibawakan oleh Wali Kota Palu Bapak Haji Hadianto Rashid. Pemirsa, semoga di hari kemenangan ini menjadi momen saling memaafkan antar kaum muslim bagi Anda, keluarga dan seluruh para kerabat, dan juga menjadi momen untuk menjalin silaturahmi yang sempat terputus di waktu-waktu sebelumnya. Pemirsa, saya Ayu Porotuo mewakili seluruh keluarga besar TVRI Sulawesi Tengah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Kuih dan muih beraneka macam, makanlah jangan hanya dipandang. Ketupat rendang sila nikmati, kawan penat memasak malam ke pagi. Wajik dan dodol jangan lupakan, peninggalan nenek zaman berzaman. Asyik bersembang pakcik dan makcik, hai duit raya lupa nak diberi. Berlalulah sudah Ramadan, sebulan berpuasa. Tiba Syawal kita rayakan dengan rasa gembira. Anak muda di rantauan semuanya pulang ke desa. Ibu dan ayah keriangan bersyukur tak terkira. Bertukar senyuman dan salam, ziarah menziarahi. Tutur dan kata yang sopan, saling memaafi. Suasana hari raya walau di manapun jua, memberikan ketenangan dan mententeramkan jiwa. Sebulan lamanya kita belajar dalam sujud khusyuk menuju hari kemenangan. Raih indahnya ketakwaan dengan bermaafan. Kita bersihkan hati, sucikan diri, kembali fitri. Keluarga besar Televisi Republik Indonesia Stasiun Sulawesi Tengah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.